Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Chapter 1. Bocah kecil jenius. Alexandra Kalista menatap nanar ayahnya. Bagai disambar petir di siang bolong, ucapan ayahnya membuatnya syok. Apa maksud papa? Kenapa aku yang harus dinikahkan sama Delon, pa? Kesal Kalista. Ini yang terbaik untukmu Kalis. Delon adalah lelaki yang baik. Dia bekerja di Dirgantara Group sebagai orang kepercayaan CEO Dirgantara. Sebenarnya ayah menginginkanmu berjodoh dengan CEO Dirgantara, namun sayang rumornya dia seorang pria gay, ucap Bima ayah Kalista. Pa, Kalista tidak mau dinikahkan dengan Delon ataupun CEO Dirgantara. Kalista bukan anak kecil lagi pa. Kesal Kalista. Tapi ini semua demi masa depanmu. Delon adalah laki-laki yang cukup kaya karena gajinya di Dirgantara Group sangat besar, semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Bentak Bima. Papa, Kalista gak menyangka kalau papa tega menjual Kalista putri satu-satunya papa demi harta. Ucapan Kalista membuat Bisma marah dan plak. Kalista merasakan pipinya panas dan merah karena tamparan papanya. Dia lari keluar dari rumah berjalan tak tentu arah, hingga ia masuk ke klub malam. Tanpa ia sadari ada seorang lelaki yang menyeringai licik tak lain adalah Delon, calon suaminya. Halo Joe, kemarilah ke klub Peter Boa seperti biasanya. Suara Delon menelpon Jonathan Dirgantara. Delon sudah mendengar soal rencana pertunangan dari kedua orang tuanya beserta foto calon istrinya dan biodata lengkapnya. Lelaki itu terlalu setia kepada kekasihnya hingga ia menolak perjodohan itu. Namun kedua orang tuanya tetap memaksanya. Disinilah rencana liciknya muncul saat ia tanpa sengaja melihat gadis yang akan dijodohkan dengannya berada di klub malam dalam keadaan mabuk berat. Bawa gadis itu ke kamar hotel 201, ucap Delon menyuruh seseorang. 10 menit Jonathan pun tiba di klub yang disebutkan oleh sahabatnya. Jonathan mengenakan masker agar orang-orang tidak mengenalinya. Bagaimanapun seorang CEO Dirgantara memasuki klub malam akan merusak imagenya. Lelaki itu berkali-kali menghubungi sahabatnya namun tidak ada balasan. Sambil menunggu sahabatnya datang, Jonathan memesan segelas wine kepada seorang bartender. Tanpa ia sadari minuman itu telah dicampur obat perempat ngesang atas perintah Delon. Seringai licik dari Delon, maafkan aku kawan, aku tidak punya cara lain. Daripada kamu menjomblo seumur hidup, maka aku kirimkan bidadari untukmu. Setidaknya dalam hidupmu pernah sesekali merasakan surga dunia, ucap Delon meninggalkan Jonathan yang kepanasan karena pengaruh obat perempat ngesang, yang mulai bereaksi dan Kalista yang sudah berbaring tak sadarkan diri. Hingga terjadilah malam laknat yang merubah kehidupan dua manusia berbeda gender itu. Keesokan paginya, Kalista merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Ditambah seperti ada benda berat yang menimpa dadanya dan hembusan angin yang cukup pelan di tengkuknya. Ia mencoba membuka mata dan seketika ia syok. Butiran bening lolos dari kedua matanya. Harta yang ia jaga selama ini telah direnggut oleh lelaki asing yang tidur di sampingnya. Ia bergegas bangun walau terasa nyeri di area sensitifnya. Entah berapa kali lelaki itu menggagahinya, ia langsung memakai baju yang berserakan di lantai dan meninggalkan hotel. Setengah jam berlalu Jonathan tersadar dari tidurnya. Ia kaget kenapa ia bisa berada di sebuah kamar hotel. Lebih kagetnya lagi ia bangun dalam kondisi telanjang bulat. Ia mengingat-ingat kejadian sebelumnya dan betapa syoknya dia saat itu.
Siapa gadis yang berani mencuri? D4 Rah. Jadi gadis itu juga masih perawan, ucap Jonathan kaget dan membelalakan matanya. Jonathan frustasi. Chapter 2. 8 tahun kemudian, suara tangis anak laki-laki semakin dekat menghampiri mamanya. Dia adalah Axel, anak Kalista yang ia besarkan dengan bantuan sahabatnya Mita. Kap, kap, kap. Kenapa jagoannya Mom menangis? Tanya Kalista. Mom, di mana Dedi Axel, Mom? Kenapa Axel tidak pernah melihatnya? Sayang, Dedi sudah tiada, Nak, ucap Kalista. Hanya itu yang bisa dia jawab. Mom bohong. Maafkan Mom, Nak. Mom tidak tahu Dedi saat ini. Axel tahu, Mom, ucap Axel membuat Kalista kaget. Apa maksudmu, sayang? Dadiku adalah Jonathan Dirgantara, serang CEO Dirgantara Group yang sangat terkenal. Bagai disambar petir, Kalista membelalakan matanya. Dia syok saat anak laki-lakinya yang masih berumur 7 tahun ini sudah bisa menemukan dadinya. Selama ini Kalista sebenarnya sudah mengetahui identitas lelaki yang merenggut kesuciannya hingga ia hamil. Ia sempat ingin meminta pertanggungjawaban kepada lelaki itu. Rumor tentang lelaki itu adalah seorang gay membuatnya mundur. Mom, panggil Axel. Bolehkah aku menemui dadiku? Mohon Axel. Tunggu, Nak, ini bukan waktu yang tepat, dan kenapa kamu yakin dia adalah dadimu? Cik, Mom lupa dengan kemampuanku. Kalista sadar, ia memang harus berhati-hati dengan putranya. Selain kesempurnaan dari wajahnya yang tampan, bocah kecil itu juga sangat jenius. Otaknya yang jenius dan mata batinnya yang bisa membaca isi pikiran orang. Axel, bocah tampan itu menatap layar monitor laptopnya. Dia berkali-kali membobol data-data penting dari perusahaan Dirgantara Group. Aksinya itu sempat diketahui oleh Jonathan dan terjadilah pertarungan online antara Dedi dan anak. Bocah itu sengaja mengirimkan virus buatannya untuk membobol data perusahaan dan mencari perhatian dadinya. Namun aksinya selalu gagal karena tanpa ia ketahui dadinya juga seorang jenius yang kemampuannya telah diwarisi olehnya. Kau memang hebat, Dad. Aku tak sabar ingin memelukmu. Selain kemampuannya di bidang bocah kecil itu juga mewarisi wajah yang sama persis dengan dadinya. Namun ia selalu menutupi wajahnya menggunakan topi dan masker. Dia tahu, hanya cukup memperlihatkan wajahnya, semua orang akan tahu bahwa dia putra dari Jonathan Dirgantara. Saat ini Kalista berada di supermarket sendirian membeli kebutuhan hariannya. Lalupa memakai masker untuk menutupi wajah cantiknya. Semua mata memandang kagum ke arahnya. La merasa risih dan bergegas menuju kasir Tamum. Bruk, tubuhnya terbentur dada seorang pria tampan. Ia mengelus pelipisnya yang terasa sakit. Ini batu atau dada manusia? Keras sekali, brutunya. Fokuslah saat berjalan, Nona, ucap pria itu. Dek, suara itu dan Kalista mendongakkan wajahnya dengan mata membelalak kaget. Jonathan Dirgantara, gumamnya lirih. Kedua bola mata mereka saling bertatapan. Bukan hanya mereka saling mengagumi satu sama lain melainkan rasa yang tak asing yang dirasakan oleh Jonathan Dirgantara. Maaf Tuan. Saya tidak sengaja karena terburu, ucap Kalista dan bergegas menuju kasir dan segera meninggalkan tempat itu. Hei tunggu, teriak Jonathan namun diabaikan Kalista. Dia seperti tidak asing bagiku, apa aku pernah bertemu dengannya? Gumam Jonathan lirih. Sesampainya di dalam mobil, Kalista merasa lega.
Sampai saat ini jantungnya masih berdetak sangat keras. Aku melihatnya lagi, ya, itu dia Jonathan Dirgantara, ayah dari anakku. Ya, itu dia, aku tidak mungkin salah mengenalinya. Astaga, untung aku tidak mengajak Axel, ucapnya dan ia pun langsung mengendarai mobilnya menuju rumah. Chapter 3. Jonathan masih penasaran dengan wanita yang menabraknya di supermarket. Wanita itu mengingatkannya pada sosok wanita 8 tahun yang lalu. Semenjak kejadian di hotel malam itu, ia tidak ada hentinya untuk memikirkannya. Sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pergi mengurus anak cabang di Singapura. Ia sangat ingat kelepasan sewaktu menabur benihnya pada wanita yang tidak ia kenal. Walaupun samar-samar tetapi wajahnya hampir seperti wanita yang menabraknya di supermarket tadi. 1 bulan setelah kejadian malam laknat itu, kerjaannya terbengkalai karena ia sering mengeluh pusing dan mual. Ia tidak bisa melupakan malam laknat itu. Mungkin karena itu adalah yang pertama baginya dan bagi wanita itu. Ya, walaupun semua orang merumorkannya lelaki gay, namun ia tak peduli, buktinya dia adalah pria normal. Besok adalah hari pertamanya Jonathan berkunjung di perusahaannya yang berpusat di Jakarta. Semenjak kejadian malam itu, ia lebih fokus mengurus perusahaannya yang bercabang di Singapura. Namun karena kejeniusannya, ia bisa menghandle 4 cabang perusahaan sekaligus. Kalista berjalan memasuki rumah dengan masih menenteng barang belanjaannya. Ia bergegas ke dapur untuk menaruh barang belanjaannya dan mulai memasak, lasagna, makanan kesukaan putranya. Tiba-tiba ia teringat akan sosok lelaki yang ia tabrak di supermarket tadi. Dia sangat mirip dengan Axel, gumamnya lirih. Awas lasagnaku gosong Mom, teriak Axel mengagetkan momnya. Aduh sayang, kau mengagetkan Mom. Siapa suruh melamun saat memasak? Apakah Mom bertemu Daddy? Ya, ucapnya singkat karena percuma saja ia berbohong. Anaknya ini bisa membaca pikirannya. Bagaimana apakah Daddy sangat tampan Mom? Pasti aku lebih tampan dari Daddy, ucapnya menyombongkan diri. Kalian itu sangat mirip, kecuali hanya hidungmu yang mewarisi dari Mom. Ini sangat tidak adil. Mom yang mengandungmu dan melahirkanmu, tetapi kau mewarisi lebih banyak dari dadimu. Yang terpenting aku sangat menyayangi Mom. Dan lebih sempurna lagi jika ada Daddy di antara kita. Aku sangat menantikan momen itu Mom, ucapnya berharap. Ya, Mom tahu perasaanmu sayang, tetapi Mom belum bisa, ucapnya lesu. Kenapa? Bahkan kita belum mencoba. Ayo kita temui Daddy Mom, jangan terus bersembunyi. Aku lelah, aku ingin memeluk dadiku Mom. Aku lelah jika terus-terusan membobol CCTV demi melihat kegiatan dadiku dari jauh. Aku ingin melihatnya secara dekat Mom. Baiklah, jika waktunya tepat, kau boleh menemui dadimu. Dia pasti kaget dengan kenyataan ini. Namun, untuk bersatu dengan dadimu, Mom tidak yakin. Kenapa? Apa Mom masih percaya rumor tentang Daddy menyukai sesama jenis? Tidak Mom, aku yakin rumor itu tidak benar karena aku selalu memantau Daddy lewat CCTV. Aku akan membuktikannya Mom. Baiklah kalau itu maumu sayang. Kring, kring, bunyi telepon rumah berdering. Halo Cole, ini gua Mita. Ya ampun Mit, lo apa kabar? Kapan Iyo balik ke sini? Gua udah kangen banget sebulan lo tinggal. Gua udah di bandara nih. Jemput gua Gi. Siap bos. Bentar lagi gua otu bersama Axel. Setelah itu Kalista dan Axel bergegas menuju bandara untuk menjemput Mita.
Mita adalah sahabat Kalista yang menemaninya dari masa-masa tersulit hingga sekarang. Dia juga tahu persis semua cerita tentang Kalista, Jonathan, dan Axel. Selain menjadi tante yang baik, Mita juga berperan menjadi seorang pengganti ayah bagi Axel. Kalista saat ini memang berpenampilan tomboy seperti Mita. Bedanya Mita benar-benar cewek tomboy, sedangkan Kalista hanya untuk penyamaran agar tidak mudah dikenali. Chapter 4. Bisik-bisik para karyawan memenuhi ruangan untuk menyambut kembalinya sang CEO tampan Dirgantara Group. Terlihat pria tampan yang berumur 36 tahun namun wajahnya seperti anak 20-an. Ia adalah Jonathan Dirgantara, CEO Dirgantara Group. Pesona pria itu seakan menghipnotis pandangan para karyawan wanita. Mereka semua terpesona karena selain wajah yang rupawan, senyum yang menawan, harta yang triliunan tak akan habis sampai 7 turunan. Pria itu hanya tersenyum untuk sambutan kedatangannya. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Ya, setidaknya ini cukup baik daripada dia kembali ke mode dingin. Wah, ganteng banget, sayang dia suka terong, ucap salah satu karyawan wanita. Hus, jangan keras-keras, di mutasi baru tahu rasa. Sayang banget, mubazir wajah setampan itu tapi kelainan seksual. Ucap salah satu karyawan lain. Tanpa mereka sadari Jonathan mendengar desas-desir para karyawannya membicarakannya. Namun bukan Jonathan kalau tidak mengacuhkan omongan mereka. Kerjaan di kantornya sedang menumpuk. Bekerja adalah hobinya sejak dulu. Waktunya dihabiskan untuk bekerja dan membaca buku. Tidak ada waktu untuk mengenal sosok wanita. Oleh karena itu semua orang menganggapnya gay. Banyak berkas-berkas penting yang harus ia tanda tangani. Apalagi akhir-akhir ini ia kewalahan meladeni orang asing yang sering membobol data perusahaannya. Akhirnya kelar, aku sangat lelah. Gumamnya lirih dan menyandarkan bahunya di kursi kebesarannya. Akhirnya kau kembali, nak, aku terkejut dan langsung terduduk dalam posisi normal, ternyata itu suara mamaku yang datang bersama papaku. Aku sangat merindukan kalian pa. Ucapnya sambil berjalan menghampiri kedua orang tuanya yang duduk di sofa ruang kerjanya. Bagaimana kabar mama dan papa? Mama baik nak, namun papamu ini kurang sehat karena memikirkan statistik perusahaan ini mulai merosot. Ada masalah apa pak? Sepertinya ada pengkhianat di perusahaan ini. Ucap Papa Jonathan. Ini sangat sulit, ia sangat memainkan perannya dengan sangat mulus. Di tempat lain bocah kecil si jenius cilik itu sedang memperhatikan layar laptopnya. Sedang menguping pembicaraan dadinya dan kakek neneknya. Sepertinya aku harus membantu Dedi untuk menangkap si pengkhianat itu. Gumamnya sambil memikirkan sebuah rencana. Bocah jenius itu tidak akan kehabisan ide. Mulai merencanakan matang-matang cara untuk membantu sang Dedi. Dedi, ini mungkin sudah waktunya kita bertemu. Keesokan harinya kantor Dirgantara Group dihebohkan dengan kemunculan anak kecil yang menutupi wajahnya dengan masker, topi, dan kacamata. Anak kecil itu berusaha masuk untuk menemui CEO Dirgantara Group. Namun salah satu satpam menahannya dan berkata tempat ini bukan area bermain untuk anak kecil sepertinya. Baiklah, tetapi bolehkah aku meminjam handphone paman untuk menghubungi ibuku? Ucapnya merencanakan sesuatu. Satpam itu pun meminjamkan handphonenya agar anak kecil itu segera pergi dari kantor ini. Namun bukan Axel kalau tidak cerdik. Paman, menunduklah, ada sesuatu yang ingin ku ucapkan, ucapnya dan satpam itu pun merunduk dan seketika membelalakan matanya.
Baiklah, silahkan masuk, ucapnya, dan Axel pun bisa masuk ke dalam kantor karena ancamannya terhadap satpam tadi karena ia berkata data di handphonenya sudah ia bobol dan mengancam akan menyebarkan isinya yang memalukan jika ia menghadangnya. Namun di tengah jalan ia dihadang lagi oleh sekretaris dadinya. "Hei bocah kecil, siapa kau? Aku ingin bertemu CEO di perusahaan ini. CEO kami sedang sibuk, dan tidak ada waktu untuk meladeni bocah kecil sepertimu," ucapnya sombong. "Hei, kau sombong sekali tante, padahal kau hanya sekretaris dan kupastikan kau akan segera dipecat." "Itu tidak mungkin karena aku berencana menjerat Jonathan Dirgantara dan akulah calon Nyonya Dirgantar," ucapnya dalam hati. "Apa? Kau ingin menjerat dadiku? Jangan bermimpi kau akan menjadi Nyonya Dirgantara, karena Nyonya Dirgantara hanyalah momku," ucap Axel emosi setelah membaca pikiran sekretaris sombong itu, dan betapa terkejutnya wanita itu saat itu. Ini aku ngerti, biar aku aja yang ngomong. Yaudah bang, sekalian minta maaf ya.